Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Halo anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah, Bapak pada kesempatan ini akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan pada pertemuan pertama ini, pada pelajaran kedua kita, insyaallah, Bapak akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah yang pertama, siswa atau peserta didik dapat memahami makna beriman kepada Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dengan benar. Dan yang ketiga, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dengan benar. Dan yang keempat, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah sebagai upaya mengenal Allah itu ada dengan benar. Baiklah, kita langsung ke materi pada kesempatan ini, yakni beriman kepada Allah. Ya, di sini kita akan membahas yang pertama, untuk mengetahui arti daripada beriman kepada Allah. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu arti iman itu apa. Dan yang kedua, nanti kita harus mengetahui iman kepada Allah itu apa. Yang pertama, kita artikan iman. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yakni amana yu'minu imanan. Jadi kalau ditasrif seperti bahasa santri, ya, amana yu'minu imanan, yang artinya percaya atau yakin. Jadi setiap percaya atau yakin, maka itu disebut iman menurut bahasa Arab. Kemudian, iman secara istilah adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bisa bertambah dengan kebaikan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah arti iman secara bahasa dan secara istilah. Ya, yakni kita harus yakin di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan kita dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu tidak hanya cukup kita percaya dan yakin di dalam hati saja, tetapi harus diamalkan dengan seluruh anggota perbuatan kita, yang mana amal tersebut bisa bertambah dengan kebaikan, iman tersebut, dan juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika bertambah kebaikan, otomatis iman pun akan bertambah. Dan ketika kemaksiatan bertambah, maka iman pun akan berkurang. Adapun arti iman kepada Allah adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan pencipta seluruh alam semesta ini. Maka dari sini kita ketahui yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada dan merupakan pencipta seluruh alam semesta ini. Dengan beriman berarti kita yakin bahwa benar-benar Allah yang menciptakan
alam semesta ini, bukan yang lain. Termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, iman kepada Allah ini merupakan rukun iman yang ke-1 dari 6 rukun iman. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Keenam rukun iman ini harus kita yakini benar-benar adanya. Baik itu kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar. Maka kesempurnaan iman kita dengan adanya atau hafal minimal, kemudian mengamalkannya rukun iman tersebut, maka akan menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu ada? Sedangkan kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa meraba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Mungkin dalam benak kalian muncul seperti itu. Kadang kita bisa meyakini sesuatu itu ada kalau kita bisa melihat langsung. Maka ketika kita berhubungan dengan ketauhidan atau bagaimana cara kita meyakini Allah itu ada, maka jawabannya adalah pertama, kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Jadi kita bisa yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita adalah kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Apa itu alam semesta? Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik alam, bumi, matahari, langit, malaikat, dan sebagainya, itu disebut alam semesta. Ma siwallah, yaitu segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di gambar tersebut ada sebuah gambar, yakni ada alam semesta, kemudian ada gunung, ada laut, ada hutan, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Nah, ini menunjukkan bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini ada, maka siapa yang menciptakan ini semua? Kalau bukan zat yang maha kuasa dan zat yang maha tinggi, maka tidak akan ada bisa orang yang bisa menciptakan alam semesta yang begitu luas ini. Manusia sesakti apapun tidak akan bisa menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka semua ini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi melalui alam semesta ini kita yakin adanya alam semesta, pasti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kasus, adanya meja, pasti ada orang yang membuat meja. Maka alam semesta ini diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan benda-benda mati yang ada di sekitar kita? Siapakah yang menciptakan? Misalkan kalian menemukan ada meja, ada kursi, ada TV, ya, dan lain sebagainya. Itu benda-benda tersebut sebetulnya siapa yang menciptakan? Ya.
Nah, ada batu, ada meja atau kursi, ada baju atau HP yang sekarang kalian pegang untuk belajar kita pada kesempatan kali ini. Siapakah yang menciptakan itu semua? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau manusia yang menciptakan itu semua? Ya, pasti di benak kalian yang menciptakan ini adalah manusia. Kecuali batu mungkin, walaupun benda mati, pasti batu tersebut merupakan benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wallahu a'lam cara penciptanya bagaimana. Nah, ketika ada meja atau kursi, kemudian baju, kemudian HP, itu kan manusia yang membuatnya. Maka sebagai pembuktian, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita akan menemukan siapa sesungguhnya yang menciptakan itu semua. Kita sadar bahwa itu semua adalah ciptaan manusia, dibuat oleh manusia. Namun, apakah hakikatnya adalah yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita ambil contoh meja dan kursi. Meja dan kursi itu kita ketahui bahwa adalah benda mati yang dibuat oleh manusia. Tapi bahan dasar daripada meja dan kursi adalah kayu. Ya. Kayu merupakan bahan dasar daripada meja dan kursi, yang mana kayu asal muasalnya terbuat dari pohon. Dan pohon ditanam di hutan ataupun ditanam di kebun kita. Ya, mungkin ada kalian yang orang tuanya menanam pohon, baik itu pohon jati, pohon mahoni, pohon albasiah, dan pohon yang lain-lainnya. Siapa yang menumbuhkan itu semua? Apakah manusia? Manusia hanya menanam saja. Tetapi Allah lah yang menumbuhkan atau yang menciptakannya. Maka dari sini kita ketahui bahwa itu semua asal usulnya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai pemroses, manusia hanya sebagai perantara agar terciptanya benda lain daripada benda-benda ciptaan Allah tersebut. Contoh lain, kita lihat baju. Ya, baju yang kita pakai, baju yang kalian pakai, itu terbuat dari kain asalnya. Kain kita ketahui adalah terbuat dari benang. Nah, benang dari apa? Benang terbuat dari kapas. Ada namanya pohon kapas. Ya, mungkin di daerah-daerah tertentu ada pohon kapas. Nah, siapa yang menciptakan kapas? Apakah manusia? Manusia hanya bisa menanamnya. Ingat, manusia hanya bisa menanamnya. Tetapi otomatis yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, semua yang ada di muka bumi ini Allah lah yang menciptakannya. Cuman ada beberapa benda mati yang buatan manusia sebagai perantara saja, sebagai pengolah saja daripada ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana lagi cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Yakni kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Ya, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran merupakan sarana yang paling mudah bagi setiap orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan buatan manusia.
Al-Quran bukan buatan ciptaan manusia pintar atau bagaimanapun. Tapi Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan meyakini Al-Quran berarti telah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang keberadaannya. Sebagai Muslim, kita diwajibkan untuk dapat bisa membaca Al-Quran serta memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena dengan membaca dan memahami Al-Quran, maka ia akan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan seseorang tentang keberadaan Allah tidak akan goyah. Ayat apa saja yang menerangkan bahwa Allah itu ada? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah pencipta segala sesuatu, maka kita harus menyembah Dia. Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia tidak akan pernah mampu memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Subhanahu wa taala merupakan rahasianya. Sebagai umat Islam, kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memelihara segala yang ada di alam ini. Karena Dialah yang telah menciptakan dan menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik secara kauniyah atau bukti kita melihat adanya alam semesta ini, ataupun secara qauliyah atau dalil naqli Al-Quran. Jadi ada dalil akli, ada dalil naqli. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk meyakini hal tersebut supaya kita menjadi manusia yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tugas keterampilannya, silahkan amati lingkungan di sekitar rumahmu, kemudian tuliskanlah 10 benda-benda dan makhluk di sekitarmu yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu benda mati ataupun benda hidup ya. Nah, ditulis dalam kertas folio atau HPS sebagai bentuk penilaian keterampilanmu. Dan jangan lupa buatlah tabel seperti di bawah ini. Ada kolom nomor, ada nama benda atau makhluknya, kemudian asal usulnya seperti tadi misalkan ada bangku atau meja, asal usulnya dari apa? Maka nanti dapat disimpulkan penciptanya siapa, itu ya, dan seterusnya sampai 10 saja. Silakan dicari dengan bantuan ayah dan bunda kalau ada di rumah. Kalau misalkan tidak bekerja, kalau bekerja ya silakan dilakukan sendiri. Terima kasih. Maka untuk pelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa yang masih belum subscribe atau like atau share, silakan di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan pembelajaran
pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.